Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga podcast Gema Desa dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Felix Fauzi Nur. Dan sore hari ini saya kedatangan tamu yang sangat very spesial. Di sela kesibukan, beliau masih bisa memenuhi undangan dari kami dari podcast Gema Desa. Oke, dan alhamdulillah sudah hadir di depan kita, di studio kita, Bapak Yuda Puja Turnawan. Selamat sore Pak Yuda. Selamat sore. Wilujeng Sotan saya para wargi Gema Desa. Ya, sampurasun ya. Baik. Pak Yuda, terima kasih sudah hadir di podcast Gema Desa di sela kesibukan Bapak sebagai anggota DPRD Kabupaten Garut ya Pak ya. Bapak masih bisa menyempatkan hadir di podcast Gema Desa. Sementara ini kenapa saya menghadirkan Pak Yuda Puja Turnawan ke podcast Gema Desa? Karena beliau ini adalah dikenal sebagai salah satu anggota dewan yang paling aktif di media sosial. Yang kedua, beliau itu orang yang bisa dikatakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Garut yang sangat respon, Pak, yang sangat respon. Utamanya ini terhadap masyarakat yang terkena musibah atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Yang saya lihat ini kenapa Pak Yuda gitu ya bisa memaparkan gitu Pak, dari tugas pokok dan fungsi dulu sebagai anggota DPRD, terus kenapa Pak Yuda kelihatannya hanya Pak Yuda saja yang turun ke lapangan gitu Pak dibandingkan yang lain, maaf gini Pak. Pertama, ini mungkin bertepatan dengan di masa pandemi COVID-19 ya. Iya Pak. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak yang terdampak ekonomi, terutama kelompok rentan, lansia, janda tua. Nah tentu kenapa saya harus turun, karena sebagai elit politik ya, iya, anggota DPRD, bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi bukan pemerintah daerah, tapi bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Itu harus memberikan teladan. Dalam arti kita harus turun langsung, kemudian di samping kita menyisihkan bantuan dari gaji tunjangan yang kita punya ya. Iya Pak. Tentu kita juga harus bagaimana sebagai menggunakan kewenangan sebagai anggota DPRD, di mana kita punya mitra SKPD. Bagaimana mitra SKPD ini bisa gercep juga membantu warga yang terkena musibah lah, atau yang memang membutuhkan urgent diberi bantuan. Karena memang di Kabupaten Garut ini juga, di luar konteks musibah, kita masih banyak mendapatkan lansia yang dia tidak memiliki KTP KK, dia tidak masuk dalam DTKS. Betul. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, orang yang masuk dalam DTKS itu orang yang paling strata ekonominya paling rendah. Nah ini sangat disayangkan, masih banyak fenomena orang-orang yang kalau Cilau saja, saya ambil Cilau. Ketika saya di Desa Sukamaju, kampung apa tuh yang dari ke arah Tasik itu, itu ada lansia yang memang belum masuk dalam DTKS. Saya ke pemerintahan, kebetulan dengan Pak Lurahnya Pak Asep Edwin ya. Iya, Pak Asep Edwin, betul. Pak Asep Edwin untuk kemudian bagaimana mengkondisikan perekaman terhadap lansia ini agar terbit nanti NIK KTP KK kemudian bisa dimasukkan dalam DTKS oleh pemerintahan, oleh Dinsos ya. Oleh Dinsos Pak. Seperti itu. Nah tentu kita kan di masa pandemi COVID-19 ini harus membangkitkan solidaritas sosial. Iya. Membangkitkan solidaritas sosial, kemudian meningkatkan kepedulian itu harus dengan memberikan contoh. Betul Pak. Kita harus turun langsung seperti itu, dan ini tentu menjadi tanggung jawab saya untuk memberikan contoh agar semua pihak bisa kemudian bahu-membahu kita ya mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Garut itu saja. Iya. Terus gini Pak Yuda, saya yakin ini semua juga mungkin ada keinginan ya seperti Pak Yuda. Saya lihat nih Pak Yuda ini setiap ada maaf ya, seperti yang terkena bencana atau terkena pandemi seperti itu kelihatannya Pak Yuda selalu ada itu anggarannya. Pak Yuda ini dari mana nih Pak? Kalau yang terkena bencana, terutama rumah kebakaran itu memang saya harus memaksakan diri. Kenapa? Orang rumahnya kebakaran tuh kehilangan banyak hal, bukan hanya pakaian, dia ijazah, surat nikah, dan dokumentasi dokumen penting ya, admin kependudukan yang lainnya seperti itu. Tentu kita harus turun.
Kalau berbicara anggaran, saya pikir begini, kita bergotong royong ya. Saya tentu dalam hal ini saya harus mendedikasikan sebagian besar penghasilan saya untuk kepentingan sosial ya, tentunya di situ. Kemudian alhamdulillah di PD Perjuangan kan kita ada di DPRD Provinsi, Pak Memo Hermawan, ada Kang Doni Ukon di DPR RI. Kemudian juga ada anggota-anggota DPD yang lain. Kemudian juga alhamdulillahnya khusus Cilau ya, termasuk beberapa kecamatan yang lain. Kawan-kawan PAC Ranting juga sudah kuat budaya gotong royong. Gotong royongnya ya Pak ya. Ketika ada rumah roboh di Cigandok misalnya desa masih Karya Mekar, itu kemudian PAC bergotong royong menyumbangkan uang tunai 1 juta dan bahan material berupa semen, bata. Kemudian ketika ada TPT yang longsor di Kampung Jolok Desa Mekar Mukti yang menimpa rumah sehingga rumah pun jadi roboh gitu kan. Kemudian PAC juga gotong royong, dan tentu saya selaku anggota DPRD Dapil sini juga harus mendedikasikan penghasilan saya untuk kemudian ikut berkontribusi. Di samping kita juga koordinasi dengan dinas terkait, karena kan untuk rumah roboh, untuk rumah kebakaran itu ada bantuan langsung berupa bahan material bangunan dari Dinas Perumahan Pemukiman. Ada itu ya Pak ya? Ada. Kita memang dialokasikan anggaran tiap tahun untuk membantu rumah-rumah. Karena kalau rumah roboh kan atau rumah kebakaran tidak mungkin menunggu tahun selanjutnya. Direncanakan ini harus segera mendapatkan urgen bantuan. Itu, betul. Dan dari berbagai SKPD pun ada, seperti Dinsos kan ada berupa peralatan masak, termasuk sandang, termasuk ya pakaian, termasuk peralatan tidur, itu kan, termasuk sembakonya di Dinsos juga ada seperti itu. Nah, jadi kita juga segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar itu mendapat bantuan. Tentu tidak seluruhnya, ada sih beberapa kali. Saya contoh ketika bulan Agustus itu 2021 seluruh penghasilan anggota DPRD Kabupaten seluruh penghasilan anggota DPRD Kabupaten dari fraksi PD Perjuangan itu didedikasikan untuk kepentingan sosial dan kepentingan gotong royong mengatasi pandemi COVID-19. Ada bulan-bulan kita udah berapa bulan ya, tidak semua bulan ya. Tapi yang paling terakhir itu di Agustus kita semua 1 bulan gaji tunjangan itu didedikasikan untuk kepentingan sosial. Karena memang kita ingin gotong royong bahu-membahu bersama pemerintah, bersama warga untuk segera mengakhiri pandemi COVID-19 lah, seperti itu. Terutama kita di percepatan vaksinasi. Kita alhamdulillah di Cilau saya sudah beberapa kali di Desa Pasanggerahan, di desa ini dengan kepala desa, dengan Porkopimcam. Kemudian juga di Desa Sukamaju. Kita percepatan vaksinasi juga dengan Porkopimcam dan pemerintahan desa. Ya harapan saya sih Om Pelik juga lewat channel ini bisa kemudian untuk ke warga, untuk mensosialisasikan ya Pak untuk COVID, terutama di dosis kedua. Karena kan dosis kedua ini justru imunitas antibodi itu terbentuk sempurna untuk melawan COVID itu kalau kita di dosis kedua, tidak cukup dosis pertama. Jadi harapan saya lewat channel ini juga Om Pelik bisa menyerukan ke warga untuk menyukseskan vaksinasi dosis kedua lah, seperti itu, untuk ikut dosis kedua. Kemarin juga kan Pak Yuda juga pernah bareng-bareng sama PAMI juga ya Pak ya. Sama Pelik. Jadi berbagai elemen. Host Gema Desa ini multi talenta, multi job gitu. Multi job. Tapi job lillahi ta'ala. Baik, terus Pak Yuda, saya barusan melihat ya di Desa Karya Mekar itu nama Pak Yuda itu dari barusan ya. Kebetulan nih Pak Yuda ini kawan-kawan baru pulang dari Karya Mekar, jadi sengaja hadir di podcast Gema Desa. Ini kalau lihat anak-anak itu katanya nih Pak Yuda biasanya kan anggota dewan itu agak jaim Pak. Jaim lah. Agak udah saya anggota dewan gitu, tidak seperti itu. Katanya Pak Yuda ini ngomong-ngomong katanya pernah tidur bareng di masyarakat di barak gitu, pernah ya? Katanya gimana tuh Pak Yuda? Kalau di baraknya sih, kalau barak kebanyakan ibu-ibu tidak ya, tapi kita juga ada posko pendamping BPBD, kita ada tenda juga di mana warga yang lelaki, yang pria gitu. Nah tentu gini, longsor Cipager Babakan itu entah saya lupa lagi apakah 12 Februari atau 13 Februari 2021, setahun yang lalu. Setahun yang lalu itu Pak. Hari pertama longsor kita langsung mengirimkan Baguna PD Perjuangan. Kita di PD Perjuangan punya organ namanya Badan Penanggulangan Bencana. Baguna itu ya. Belum ditetapkan status tanggap darurat oleh Pak Bupati. Pak Bupati belum kita ya Pak waktu itu. Kita bikin posko, kemudian kita bikin dapur umum. Jadi dapur umum itu 2 hari pertama setelah bencana longsor
Alhamdulillah pada saat itu anggota DPRD Provinsi Pak Memo Hermawan yang kebetulan ayah saya sendiri membiayai untuk adanya dapur umum ya beliau. Nah baru setelah kemudian ditetapkan status tanggap darurat oleh Pak Bupati, berarti itu penggunaan BTT APBD Garut tahun anggaran 2021 diperbolehkan untuk penanggulangan. Penanggulangan terutama di masa tanggap darurat. Sehingga pada situ setelah adanya tanggap darurat kita tidak bikin dapur umum lagi, tapi kita standby di sana selama 3 minggu sampai selesainya masa tanggap darurat ya. Nah tentu komitmen saya selaku anggota dewan maupun selaku ketua DPC PD Perjuangan di lokasi bencana bukan hanya sekedar kita ngasih bantuan, tapi bagaimana kemudian memastikan pemerintahan daerah melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak dari penyintas ya, dari korban longsor Cipager Babakan Kawung yang alhamdulillah ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan PP 21 Tahun 2008 tentang pelaksanaan penanggulangan bencana. Dan alhamdulillah dalam persepsi saya ini adalah role model bagaimana pemerintahan daerah itu memenuhi hak pengungsi. Jadi bagaimana kemudian kita akan ke komunikasi intens dengan pemerintahan daerah untuk kemudian memenuhi jaminan hidup selama berapa bulan. Ada Jadup Pak ya? Jadup ada 3 bulan itu dari Dinsos Garut, warga Cipager Babakan Kawung yang terdampak itu. Kemudian ada 6 bulan Jadup dari Kemensos. Kemudian juga yang paling kita harapkan adalah adanya uang untuk kontrak sementara. Kan ini tidak terjadi di Talegong. Jadi saya belajar dari Talegong. Bencana longsor Sawah Jeruk, Desa Sukamulya, Kecamatan Talegong itu ada sesuatu yang ditinggalkan. Memang mereka pada akhirnya dapat rumah, tapi sebelum mereka mendapatkan relokasi mereka lontang-lantung karena tidak rumahnya tidak ada gitu ya Pak ya. Kontrak tidak punya. Nah alhamdulillah untuk kasuistik di Cipager Babakan Kawung ini karena saya juga belajar, karena saya juga di Babakan di Talegong saya juga standby pada saat itu. Belajar dari situ saya mengingatkan kepada pemerintahan daerah, terutama kepada ke Kalak dari BPBD, kemudian ke Pak Sekda juga, ke Pak Haji Nurdiniana, dan alhamdulillah pemerintahan daerah sampai mungkin puncaknya hari ini tanggal 15 Februari 2022 barusan saya ikut hadir bersama Pak Bupati peresmian dan serah terima 73 rumah untuk 73 unit ya Pak ya? 73 rumah untuk warga Babakan Kawung dan Cipager yang terdampak, karena tidak semuanya itu radius dari bibir longsor sampai 45 meter di estimasi ya, semuanya total 73 rumah. Nah ini tentu harapan saya kemudian pemerintah daerah bisa konsisten seperti ini dan kemudian kita juga bisa fokus di dalam upaya mitigasi bencana. Jadi jangan saja fokus di dalam anggaran ini untuk penanggulangan bencana, tapi bagaimana kita meminimalkan potensi bencana terjadi. Apalagi kan Garut ini kan memang kondisi tanahnya labil gitu kan. Ada yang nyebut Pak itunya hidrometeorologi ini kemudian menjadi ancaman karena kan ketika hujan, ketika apa gitu, seperti itu. Jadi memang tapi saya standby itu bersama Baguna itu untuk kita mengawal. Di samping kita memberi bantuan, kita beberapa kali memberikan sembako, termasuk kita juga memberikan kasur, kita bikin dapur umum, kemudian juga ketika perpisahan kita memberikan sembako lagi. Kebarusan juga saya ada kadede juga ya. Itu ya, tapi kan kita tidak mungkin ya memberikan barusan saya door prize peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, kompor gas. Alhamdulillah Pak Bupati juga memberikan, karena memang saya sudah mengkomunikasikan bahwa saya selaku anggota dewan akan ada door prize, termasuk juga saya memberikan sembako. Tapi keharapan kita juga ini tidak berhenti di sini. Kita dengan pemerintahan daerah mengusahakan ada bantuan lagi untuk isi. Apa itu isi? Isi dari rumah. Peralatan rumah tangganya. Kita sedang mengajukan ke Kemensos RI, kita sedang dibangun komunikasi intensif. Saya sudah komunikasi ke Dirjen juga, ke Direktorat Jenderal. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan stafnya Ibu Risma, Ibu Menteri Sosial, Mbak Wiwik, agar kemudian ini kita juga komunikasi kepada DPP Partai, DPP PD Perjuangan, agar komunikasi ke Ibu Risma yang walaupun dia selain Mensos juga dia salah satu ketua DPP PD Perjuangan, untuk kemudian memperhatikan warga Cipager dan Babakan Kawung untuk isi dari rumah, dan semoga ini bisa terrealisasi agar ya kita termasuk mungkin nanti dari pemerintahan daerah bagaimana warga-warga ini bisa
berusaha kembali. Semoga keadaannya berangsur membaik. Jadi kerja-kerja itu tidak kerja ideologis kami ya. Saya selaku anggota dewan bukan hanya sekedar memberikan bantuan menyelesaikan, tapi bagaimana kemudian hak-hak warga korban ini bisa dipenuhi oleh pemerintah. Dan alhamdulillah saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Garut yang hari ini sudah memberikan hunian tetap, dan Jadub juga, sehingga ini menjadi contoh bagaimana penanganan bencana ke depannya. Bahwa ini bencana longsor, penanganan bencana longsor Karya Mekar ya di Kampung Babakan Kaung dan desa sebagainya adalah role model menurut saya. Role model karena ini tidak terjadi di kecamatan lainnya. Ini paling cepat ya Pak ya, dari cepat, bahkan tadi kan simbolis itu kan ada dari Neglasari Cisompet ya. Neglasari Cisompet itu kan terjadi 2018. Hampir 4 tahun ya Pak. Ini paling cepat 4 tahun. Ini 1 tahun sudah dapat ya sudah masyarakat dapat. Cilawu ini. Semoga kita bisa kedepannya bisa kalau ada, karena kan BTT ini memang dipergunakan belanja tidak terduga untuk kepentingan ya seperti ini. Seperti ini ya Pak ya. Seperti itu. Biaya tidak terduga itu. Nih terima kasih nih khusus untuk warga untuk Pak Yuda ini, saya sebagai warga Cilawu ini ikut mendamping intinya Pak. Bapak sebagai anggota DPRD sakti lah Pak. Beda dengan kami mungkin sebagai masyarakat kan susah Pak untuk menyampaikan atau mendamping, tapi kalau Bapak kan sakti, SKPD yang lain juga kan bisa turun langsung gitu Pak. Nah, ini sebenarnya bukan sakti gini Om Felix, karena memang saya kan 3 hari pertama saya ikut tidur di posko. Iya, yang 3 malam pertama saya tidur di posko, dan bahkan saya tidak. Bukan hanya lagu itu Pak ya? Kenapa? Bukan hanya lagu, 3 hari 3 malam. Ternyata Bapak itu kita terjun membumikan Pancasila itu di situ, bahwa kita harus merasakan menangis dan tertawa bersama rakyat itu di situ. Nah, kemudian karena saya di sana standby, padahal saya ikut juga sebagai anggota dewan rapat-rapat dengan Pasekda, dengan kalaknya BPBD, kemudian dengan Disperkim, dengan PUPR, dengan Dinsos juga kita ya, dengan pihak pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, dengan Pak Urason Jaya. Kita ikut rapat sebagai bagian dan memastikan di rapat-rapat itu kita mengutarakan juga ke bagaimana kelemahan-kelemahan kemarin di Telegong agar tidak terjadi lagi di sini. Jadi cermin itu ya Pak. Dan jadi memang tentu kita juga kan, nah itu mungkin dengan ikut ambil bagian, alhamdulillah ini bisa terkawal secara baik gitu Kang Felix. Jadi ini dalam jangka waktu setahun. Tapi kalau Talegong itu sekarang sudah Pak, sudah terpenuhi ya? Sudah dapat rumah. Ini hanya saja dulu mungkin ketika sebelum dapat relokasi itu mereka luntang-lantung, banyak yang curhat karena mereka tidak dapat jamin Jadub ya. Tidak dapat juga ini. Berarti kalau dihitung-hitung Jadub hampir 9 bulan ya Pak ini? 9 bulan, 3 bulan itu di cover sama PBD Garut, lewat SKPD-nya lewat Dinsos, 6 bulan atau 6 bulan Jadub itu oleh Kemensos RI. Jadi memang ini sinergi dari mulai Pemda sampai dengan pusat ya Pak ya. Seperti itu. Dan ini yang ideal seperti itu, termasuk dengan pihak masyarakat swasta. Nah, saya juga bersyukur ini Om Felix. Barusan Pak Bupati itu di momen serah terima rumah untuk warga Cipager dan Babakan Kaung, beliau melantik Satgas Disperkim untuk bencana. Yang pakai baju hijau itu barusan ya Pak ya? Hijau min itu. Satgas ini kemudian tidak hanya mengandalkan di samping ada alokasi anggaran untuk rumah rubuh tadi, rumah kebakaran, akan mengandalkan juga CSR dari berbagai perusahaan ya, baik perusahaan nasional, perusahaan BUMN, di lokal gitu, BUMN, yang kemudian memang ini bisa dioptimalkan untuk kepentingan. Kalau sebenarnya kita sudah ada perdanya, Perda TJSLP, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, hanya saja belum optimal. Nah, dengan adanya Satgas ini semoga kita jadi bukan hanya dari APBD atau dari APBN, tapi dari lembaga-lembaga seperti BJB, seperti Basnas, atau berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Garut seperti Star Energi, kalau perusahaan besarnya berbagai perusahaan ini bagaimana mengalokasikan CSR untuk kepentingan penanggulangan kebencanaan seperti itu. Karena memang penanggulangan kebencanaan itu membutuhkan, terutama di masa tanggap darurat, kan membutuhkan intervensi langsung, dan kita kalau hanya mengandalkan BTT kan, apalagi Garut ini 42 kecamatan, 442 desa kelurahan dan bencana itu tidak mengenal zonasi. Garut Selatan, Garut Utara, kemarin kita kan bagaimana di Garut Utara di Selawi gitu kan. Iya. Jadi kita kan memang tentu dengan adanya Satgas ini saya sangat bersyukur akhirnya bisa mengoptimalkan semua potensi untuk penanggulangan bencana, terutama karena mereka difokuskannya untuk bencana longsor yang menimpa rumah gitu-gitu. Tadi alhamdulillah tadi saya sudah bicara dengan Disperkimnya, dengan tapi bukan dari BPBD itu Pak ya?
Bukan, jadi BPBD organ khusus, tapi di Sperkim juga punya satgas yang kemudian mereka tentunya kan lebih baik karena biasanya BPBD kan akan melihat skala besarnya. Iya. Tetapi kan kalau kadang kan begini, kenapa ini satgas menjadi penting? Kalau Karya Mekar kemarin ketika Februari tahun lalu itu kan ditetap status tanggap darurat, tapi ada kita berbicara kayak Jolok Mekar Mukti. Iya. Itu tidak mungkin kalau bencana hanya menimpa dua rumah ditetapkan tanggap darurat. Iya, BPD harus turun gitu misalnya Pak ya. BPD turun nggak apa-apa, iya. Penetapan tanggap darurat yang mengganggu ini mata pencaharian. Iya. Biasanya ada beberapa parameter tertentu. Akhirnya pada akhirnya ini untuk mengisi bolong-bolong itu satgas ini. Jadi bencana-bencana yang skala kecil kemudian bisa ditanggulangi oleh satgas tersebut. Terutama rumah-rumah, mungkin rumah roboh yang akibat longsoran hanya 1-2 rumah. Seperti mungkin yang kita juga bisa ini sampai sekarang saya juga belum turun. Sebenarnya saya ada kabar di kampung apa ya, di desa Sompet itu ya bukan? Bukan, di Cilawu masih di Cilawu. Desa Mangkurakyat. Saya belum sempat sana kan ada rumah yang terancam karena ada material longsoran seperti itu. Nah, tentu harapan saya Satgas ini bisa mengisi ruang-ruang kekosongan hal tersebut ya, yang dimana Satgas di Sperkim ini bisa memaksimalkan potensi-potensi dari luar APBD gitu, seperti itu. Ya, baik. Untuk selanjutnya ini dari desa, trik-triknya seperti apa nih Pak? Karena mungkin saya lihat ini Pak Yuda ini sangat dikenal oleh masyarakat ya, khususnya Pak Yuda itu kalau maaf ya Pak ya, jadi tidak tanggung ya, ini orang apakah ini pendukung bukan pendukung, tapi Pak Yuda selalu merangkul. Itu apa sih Pak motivasinya Pak? Saya pikir begini, tentu saya harus bergerak tanpa melihat ini basis suara siapa. Saya tidak pernah pernah tahu gitu kan. Tentu kalau urusan kemanusiaan itu harus dikesampingkan. Harus kalau untuk urusan kemanusiaan apapun gitu kan. Saya ketika rumah roboh ada salah satu di Desa Sukasenang Bayombong, itu salah satu pengurus partai tertentu ya. Iya. Saya tetap bantu. Tentu karena kemudian bagaimana mengkomunikasikan ini dengan SKPD. Motivasinya ya tentu kan kembali lagi tadi, saya ingin bagaimana APBD Garut ini menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Nah, tentunya saya harus turun, dan ketika saya meminta SKPD tertentu juga saya harus berkorban. Ya, terlepas saya berkorban materinya apakah tergantung kesiapan finansial, tapi saya harus berkorban juga, harus memberikan contoh. Jadi menjadikan politik itu sebagai tuntunan Pak. Membangun keteladanan di tengah masyarakat. Ketika kita bilang budaya gotong royong harus diperkuat, kita juga harus berkorban untuk gotong royong tersebut gitu kan. Ketika harus kita meminta masyarakat untuk bisa lebih bersolidaritas, meningkatkan solidaritas terhadap tetangganya, tengok kanan tengok, kita juga harus menunjukkan bentuk nyata solidaritas kita. Seperti itu sebagai anggota dewan yang kebetulan memiliki gaji tunjangan yang lebih, terus kemudian juga kita bagian dari pengambil kebijakan bersama pemerintah daerah, bersama Pak Bupati. Nah, kita harus turun dan harus memberi contoh juga. Dan tentu ini kan konteksnya Pastabikul Khairat ya, berlomba dalam kebajikan. Saya juga tidak tahu Kang Felix. Ya, saya banyak menyaksikan teman saya yang sehat, malamnya meninggal dunia. Tentu kita usia tidak tahu. Ya, kita semaksimal mungkin bagaimana memanfaatkan jabatan yang melekat untuk memberikan manfaat untuk masyarakat kebanyakan, itu saja. Wah, hebat sekali nih kawan-kawan. Gitu. Ternyata saya tidak bisa ngomong nih kalau ngomong sama Pak Yuda ini. Tapi ini mudah-mudahan jadi pencerahan ini, karena nama Pak Yuda itu saya yakin biasanya kan orang mengenal itu seseorang mau menjabat menjadi pejabat, menjadi anggota dewan, itu baru turun ke masyarakat. Tetapi Pak Yuda ini jauh-jauh hari ini sudah tidak melihat seperti itu. Jadi Pak Yuda selalu turun, selalu respon. Bahkan setiap saya telepon, ini Pak Yuda malam-malam pun ditelepon pasti saya diangkat ya Pak ya. Ya mudah-mudahan Pak Yuda selalu sehat Pak ya. Amin. Tetap amin Pak Yuda. Kalau Felix malah jiwa sosialnya juga sangat tinggi. Bahkan beliau bukan anggota dewan. Saya menyaksikan langsung bareng-bareng, bahkan maaf, gerakan-gerakan saya juga turun ke masyarakat juga kan oleh Om Pelik. Dan Om Pelik terlebih dulu yang memberikan bantuan. Tentu juga ini apresiasi tinggi-tingginya buat Om Pelik, bahwa Om Pelik dengan dengan banyak tugasnya sebagai ketua PAMI, sebagai PNS juga yang harus menarik pajak dari masyarakat, dari restoran, dari mana, tapi bisa meluangkan waktu untuk
masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Nah, ini dibutuhkan Om Pelik bukan 1, 2, bukan 10, 100 ribu, tapi kita membutuhkan Om Pelik yang banyak gitu kan. Amin, Bapak. Jadi malu. Saya banyak belajar dari Om Pelik, saya banyak belajar. Dan itu memacu kemudian saya untuk lebih bertanggung jawab sebagai anggota dewan, bagaimana memanfaatkan jabatan ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat kebanyakan seperti itu. Baik, Pak Yuda. Terima kasih. Kawan-kawan, ini sudah tidak terasa nih Pak Yuda. Ini ada dodol Garut Agung ini Pak Yuda. Ya, boleh dicoba berbagai variannya. Ini diproduksi oleh Dodol Agung, salah satu potensi dari Garut yang perlu kita kembangkan juga di Pak Yuda. Ya. Harus sebagai warga Garut itu harus bangga dengan kuliner ya. Kuliner yang ada di Garut ya. Branding Dodol Garut ini. Iya. Ini Dodol Agung tadi sempat bicara juga sama Pak Haji ya. Pak Haji. Ownernya sudah berbagai provinsi juga. Iya, alhamdulillah nih. Hanya saja di masa pandemik ini katanya omsetnya menurun. Menurun betul, Pak. Ke Jogja juga masuk katanya, ke beberapa provinsi. Sumatera juga masuk ini kelihatannya. Nah, tentu makanya ini kemudian ini menjadi tanggung jawab bersama bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 adalah Amin. Sukseskan vaksinasi. Kita vaksin sebelum orang lain untuk vaksin, kita dulu vaksin. Tetangga kita, saudara kita, tengok kiri, tengok kanan, siapa yang belum divaksin. Kemudian taat prokes. Ya, kalau sekarang kan mungkin karena lagi podcast. Ini Pak Yuda tadi pakai itu ya. Masker juga ya. Kalau saya maskernya di bawah, Pak. Taat prokes. Nah, semoga kita berakhir dan segala aspek kehidupan bisa berangsur membaik, terutama sektor perekonomian. Baik, itulah kawan-kawan perbincangan saya dengan anggota DPRD Kabupaten Garut, Bapak Yuda Puja Turnawan, anggota DPRD dari Komisi 4 dan sekaligus ini ketua dari DPD ya, DPC ya Pak? DPC PDI Perjuangan Kabupaten. Jadi nggak boleh PDIP. Tapi tidak dikenal di undang-undang PDIP itu. Jadi, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Oh, bukan nggak bisa disingkat ya, Pak? Bisa disingkat. Oke. Terima kasih Pak Yuda atas kedatangannya. Saya Philip Wajinur di podcast Gema Desa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.